Teman-teman semua, berjumpa lagi dengan saya. Sebelumnya menonton video saya dan silakan komen dan like dan subscribe ya. Nah, ketika video ini bermanfaat, silakan juga share ke media sosial Anda. Oke, sampai jumpa di videonya. Nah, sekarang saya ingin sharing-sharing juga, bukannya saya terlalu pintar ya membahas tentang dunia bisnis, tapi sharing-sharing aja ya. Nah, kemarin ada pertanyaan di minggu-minggu ini banyak kali yang timbul, baik segi secara tatap muka disampaikan kepada saya maupun secara lewat telepon atau lewat SMS juga. Nah, gimana sih yang menjadi pertanyaannya, gimana sih kita memulai sebuah usaha itu? Nah, apakah perlu kita belajar atau kita sendiri yang memulai? Nah, saya ingin mau menyampaikan kepada teman-teman semua, kalau misalkan Anda memulai sebuah usaha itu, menurut saya nggak perlu harus dipaksa diajari, tapi harus Anda sendiri belajar. Nah, kalau ada yang mengajarin Anda gimana caranya, belum tentu Anda berterima. Belum tentu Anda mengerti atau paham seperti apakah yang diajarin oleh yang sudah mahir. Nah, kalau Anda memulai sebuah usaha itu harus dari hati dan keinginan dan semangat juga harus ada, dan bisa dasari dengan doa dan segala macam. Nah, jadi kalau bergantung sama orang yang nggak mengajarin Anda gimana memulai sebuah usaha, jadi belum tentu paham atau belum tentu Anda ke depan melangkah seperti atau menciptakan ide-ide yang terbaru. Kalau saya pribadi menganjurkan kepada teman-teman semua, mending ambil jalan pintas saja. Nah, silakan coba berbagai macam hal dulu. Nah, pilih dari berbagai macam usaha itu yang sesuai dengan apa yang dan keinginan Anda, tapi pilih silakan mencoba yang memang benar-benar menurut Anda itu bisa menghasilkan. Jangan pilih usaha yang tidak menghasilkan, karena contohnya kalau Anda punya modal sekarang contohnya 5 juta, Anda membuka usaha, istilahnya lama prosesnya, tapi mending ambil usaha yang bisa menurut kamu itu laris atau cepat beruntung. Jangan pilih usaha yang lama prosesnya, karena belum tentu kamu dapat keuntungan. Nanti pas sistem kebutuhan ujungnya nanti harus pakai modal. Nah, dengan hal seperti itu kamu harus pintar cara memulai. Sistem sendiri bukan dalam arti saya sok pintar atau segala macam, tapi saya belajar dalam dunia sistem pembukuan. Nah, buku ini saya belajar udah beberapa tahun, jadi walaupun masih belum saya bahas semuanya, yang penting dasarnya dulu udah ada ya. Nah, kalau sharing-sharing bisa, tapi kalau masalah menebak masa depan atau gimana cara kita memulai strategi itu seperti apa, yang namanya sistem kehidupan ini berbeda-beda ya. Saya beda menjalankannya, Anda juga beda ya. Tapi itu tergantung dalam kehidupan kita masing-masing. Caranya biar ide kamu itu bisa berfungsi. Nah, yang pertama kamu harus ada feeling dulu. Nah, baru setelah itu nanti baru tercipta yang namanya sistem ide. Ide kamu itu yang kamu fungsikan, bukan ide orang lain. Nah, pas kamu memulai sebuah usaha itu jangan pernah tanggung-tanggung, jangan pernah mundur. Selagi kamu berjalan, ya berjalan. Tapi selagi kamu mundur, ya mundur. Jangan pernah gantung. Nanti kalau seandainya gantung,
otomatis modalmu akan mati atau hangus. Kalau seandainya memulai sebuah usaha itu perlu berpikir selebar-lebar mungkin, dan intinya berpikir sebelum bertindak. Bukan dalam arti saya menjelaskan itik ini karena saya udah jago atau segala macam, bukan, tapi hanya saya bersharing-sharing kepada kawan-kawan atau teman-teman semua gimana cara kita memulai sebuah usaha itu. Apalagi di pandemi COVID-19 ini, dan semoga teman-teman semua bisa menjalankannya dengan penuh dengan semangat dan sukses terus, dan salam dari